Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang desain balok anak. Sebenarnya kita di video-video sebelumnya udah pernah beberapa kali bahas desain balok, mulai dari balok SRPMK, SRPMM. Dan sebenarnya ini lebih dasar lagi untuk balok anak, cuman karena banyak permintaan dan pertanyaan, jadi kita coba bahas aja di video ini. Jadi sebelum masuk ke contoh perhitungannya, kita coba lihat dulu apa sih bedanya untuk masing-masing jenis balok ya ini udah pernah dibahas juga. File ini juga bisa di-download di link di deskripsi ya. Jadi bisa dilihat untuk ini kita kalau balok anak berarti umum ya. Umum itu berarti untuk semua balok. Berarti syarat-syarat balok anak juga harus dipenuhi di SRPMM maupun SRPMK. Tapi karena misalnya syarat spasi sengkang di SRPMM dan SRPMK lebih ketat, jadi syarat-syarat yang ini biasanya nggak diperiksa. Tapi kayak misalnya tulangan minimum itu kan kita pakai untuk semua jenis balok ya. Karena di SRPMK maupun SRPMM tidak ada syarat yang lebih ketatnya gitu. Nah, jadi kita bakal eh, bahas dari yang pertama itu batasan dimensi. Jadi batasan dimensi ini hanya ada di SRPMK, jadi kita nggak ada syarat untuk yang balok anak. Kemudian untuk tulangan longitudinal nggak ada syarat yang momen positif tumpuan harus 50%, negatif tumpuan atau kalau di SRPMM-nya 3% itu kita nggak ada. Kemudian untuk AS minimum itu sama ya untuk semua tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk telangan transversal ini tidak ada harus confinement yang syaratnya ketat kayak syarat eh, ada spasi ada ties-nya, sengkangnya harus rapat dan segala macam itu eh, nggak ada. Nah, tapi di balok anak ini ada syarat. Yang pertama itu AV per S minimum. Itu syaratnya sangat renggang sebenarnya ini ya. Cuman kayak supaya tidak terlalu kecil. Jadi ini syarat sengkang minimum gitu, luas sengkang minimum. Kemudian yang kedua itu syarat spasi. Nah, syarat spasi ini nanti tergantung dengan gaya geser yang bekerja. Kalau gaya geser yang bekerjanya besar, ini yang bawah, maka eh, kita spasinya harus rapat D per 4 sama seperti SRPMK maupun SRPMM ya. Tapi kalau misalnya gaya gesernya tidak terlalu besar, kita D per 2. Biasanya sih untuk balok anak gaya gesernya tidak terlalu besar ya. Jadi kita biasanya pakai yang atas, tapi siapa tahu misalnya balok anak ini menumpuk beban yang berat kebetulan gitu ya di tengah ada beban titik besar kan itu bikin ada gaya geser besar. Nah, itu bisa jadi harus lebih rapat. Kemudian untuk kekuatan geser juga kayak untuk VPR gitu nggak ada. Jadi emang benar-benar straight gitu, cuman gaya dalam dibandingkan dengan kapasitas. Nah, kita bakal masuk ke contohnya sekarang. Jadi ini model yang dipakai di video terakhir sih, nggak apa-apa, kita langsung coba aja pakai ini. Kita lihat di plan view-nya. Ini ada balok anak, ukurannya 250 kali 400. Ini satu tipe semua, jadi kita bakal langsung pakai itu aja. Nah, eh, kita sekarang masuk ke sini ya. Jadi kita ini di Excel-nya bisa di-download di link deskripsi. Kita masukin aja 250 400 gitu. Terus diameter tulang longitudinalnya nggak apa misalnya 16 karena kalau misalnya pakai SRPMK atau SRPMM kan ada syarat SRPMK ya khususnya kan ada syarat spasi sengkang maksimum maksimum itu 6 dB. Jadi kalau kita pakai tulangan longitudinal D16 kita butuh spasinya lebih kecil dari 96 mili. Jadi di bawah 100. Kadang-kadang itu eh, kadang-kadang nggak mau mungkin kontraktornya atau mungkin kita juga nggak serk kalau punya spasi di bawah 100 jadi kita pakai D19. Tapi kalau untuk di sini nggak ada syarat itu jadi kita langsung pakai D16 aja nggak apa. Ini tulangan pinggang, tulangan sengkang D10 dulu aja, selimutnya 40, FY prime 25, kemudian FY-nya 420 kita samain. Kemudian untuk gaya dalamnya, nah ini kita ambil dari model. Jadi kan di sini ada gaya dalam tumpuan maupun lapangan. Jadi mungkin di video-video sebelumnya udah dibahas juga tentang bagaimana kita sortir gaya dalam ya dari tabel elemen forces untuk dapat tumpuan lapangan. Nah, tapi sebenarnya kita bisa pakai cara lain. Jadi ini kita pertama kita select dulu untuk balok anaknya aja ya, biar cepat. Terus kita pakai design check.
Kita pakai desain check. Nah, di sini kita Ctrl T, show table, bisa dapat ini ya. Jadi gaya dalamnya ini momen maupun geser dan torsi itu udah ada dipisah tumpuan dan lapangan. Jadi ini bakal sangat memudahkan kita. Nah, tapi hati-hati untuk balok anak. Ini setelah sebelum di design check, kita harus select dulu, lalu kita masuk ke design overrides. Nah, di design override ini hati-hati ini. Framing type-nya ini default-nya sway spesial. Nah, ini harus kita ganti jadi non-sway. Karena dia balok anak ya. Jadi kalau kita punya balok anak, balok cantilever, tie beam gitu, ini kita ganti dulu jadi non-sway. Kenapa? Karena kalau jadi sway spesial khususnya nanti gaya gesernya terlalu besar dihitungnya sama ITEPS. Karena ITEPS menghitung VPR ya. Mengestimasi lah nilai VPR yang ada di balok. Makanya nanti gaya gesernya bisa sangat besar kalau kita pakai sway spesial. Nah, kalau kita pakai non sway, ya gaya dalam apa adanya. Jadi kita non sway untuk balok anak. Oke, select. Kita tabel lagi. Nah, kita pertama mau ngambil momen dulu ya. Momen. Ada 4, negatif tumpuan, positif tumpuan, negatif lapangan. Ini kita sortir ascending untuk ini klik dua-duanya ini apply multiple item filter lalu dapat ini negatif tumpuan. Kita copy masuk sini. Kemudian negatif lapangan berarti sorry, kita masuk ke positif tumpuan dulu, berarti ini yang disortir, pending positif tumpuan ya, 37. Kemudian kita sortir middle, ini berarti positif lapangan, dan negatif lapangannya kita sortir NINJ lagi, sorry, middle ya, tapi di yang negatif, 0. Oke. Sering ya kita negatif lapangan 0, itu wajar, khusus untuk balok anak. Nah, ini kita udah dapat gaya dalamnya momennya. Ini kita tinggal atur tulangan yang diperlukan ya. Kita pasti pertama coba dua dulu. Dua tulangan cukup nggak? 2D16 kalau misalnya not oke, udah kita naikin 3 gitu. Berarti cukup. Nah, di sini yang dicek apa aja sih? Yang pertama jumlah lapis. Jadi spasi bersihnya misalnya kita perlunya banyak gitu ya, 5 tulangan. Nah, di sini spasi bersihnya tidak cukup ya karena harus 25 mili itu dan DB. Nah, jadi kalau kayak gini berarti harus 2 lapis. Berarti perhitungannya harus lebih detail. Tapi boleh ya, boleh 2 lapis itu boleh. Nah, cuman di sini di Excel ini hanya untuk 1 lapis. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 lapis, silakan hitung sendiri atau nanti saya akan perlihatkan juga kalau pakai calculation sheet ya. Ini tadi cukup dengan 3, jadi dicek itu, kemudian AF minimum, kemudian langsung ngecek kapasitas bandingkan sama MU-nya. Ini udah oke, kapasitasnya kita dapat 72, bebannya 66, jadi cukup optimal ya. Kemudian tumpuan positif kita coba 2, oke. Lapangan negatif kita coba 2, oke. Lapangan positif kita coba 2, nggak oke, 3. Berarti 3, 2, 2, 3 ya. Ini untuk lentur. Mirip sama kayak SRMK, SRPMM ya. Kemudian kita lanjut ke yang geser. Sama kita ambil gaya dalamnya dari ITEPS di share envelope sekarang. Kita sortir yang V-nya, sort descending, NINJ dulu, dapat 51 ini untuk VU tumpuan. Lalu VU lapangannya middle, 33 ini. Nah, eh yang pertama dicek spasinya ya. Kita kan input spasinya. Nah, lihat di sini. Jadi kalau ini ada batas penentu spasi maksimum. Jadi kalau misalnya gaya syarat terlalu besar, nanti syaratnya jadi yang sebelah kiri ini, D per 4 dan 300 mili. Nah, kalau misalnya gaya geser kecil, kita pakai lebih renggang D per 2 atau 600. Ini ditulis rapat atau renggang. Jadi misalnya ini gaya gesernya 200. Nah, jadinya harusnya perlu rapat nih, perlu 85 mili. Nah, tapi karena kita cuma 50 kilonewton, maka boleh 171 mili. Nah, di sini kita ya boleh 170 buletin gitu atau kelipatan 50 aja, jadi 150. Oke, jadi 2 kaki spasi 150. Di sini dicek juga yang tadi luas per spasi minimumnya. Kemudian ini kapasitasnya. VU-nya
Tadi 51 kapasitasnya, PVN-nya mana? PVN-nya berarti ini dikali 167 kilojutaan. Berarti jauh ya, oke. Ini juga sama, ini 150. Oke, ini yang geser udah oke. Kemudian masuk ke yang torsi. Kita balik lagi ke sini, kita pakainya T4AT ya. Ini di clear dulu, T4AT-nya di scanning 0,084. Masukin di sini. Oke, berarti di sini jadi batasnya eh, ambang batasnya ya 2 ini per 10 pangkat 6. 2 kilonewton meter. Kita 0,08 berarti tidak perlu tulangan torsi. Nah, tapi perlu diperhatikan meskipun tidak perlu tulangan torsi, ini saya tandai di bagian bawah. Itu ada satu yang sebaiknya tetap dipenuhi. Itu eh, spasi tulangan longitudinal ya. Jadi kalau misalnya saya gambar di sini, kan kita punya tadi misalnya ini 3 2. Nah, apakah kita perlu tulangan tengah atau enggak? Nah, ini harus kurang sama dengan 300 mili ya. Nah, ini saran dari kami kalau meskipun tidak butuh tulangan torsi, syarat ini tetap penuhi gitu. Meskipun secara SNI tidak harus, tapi sebaiknya tetap dipenuhi untuk menghindari retak di lapangan. Jadi ini karena tinggi baloknya cuman 400 mili, jadi kita tidak perlu tulangan tengah. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, it's ada yang not okay. Katanya oke semua ya. Nanti eh ini harusnya oke. Ada 1, 2, 3, 4. 20 sampai. Ada 6. Ada 6 pengecekan ya. Oke, ini udah oke semua. Tulangan atasnya 3D16 untuk tumpuan, bawahnya 2D16, lapangan 2D16, 3D16. Pastinya sengkangnya 2D10, 150 baik di tumpuan maupun lapangan. Jadi seringnya kalau misalnya balok anak kita tumpuan lapangan spasi sengkangnya sama gitu. Nggak kayak balok induk yang biasanya tumpuan lebih rapat. Oke, jadi segitu aja kalau untuk balok anak untuk desainnya. Teman-teman kalau misalnya mau lihat yang calculation sheet, ini sebenarnya mirip ya pengecekannya, cuman ini lebih rapi dan kita bisa langsung ekspor ini ke jadi laporan perhitungan struktur ya. Ini ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya juga ada. Kemudian ini sudah memperhitungkan kalau kondisi yang over reinforced, eh, penggunaannya gimana nanti ada di sini. Ini bisa, kalau yang ini bisa dibeli di link di deskripsi juga sama. Kalau Excel yang ini ya ini yang hanya bisa satu lapis tulangan, ini bisa di-download secara gratis di link di deskripsi. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.